Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Ibrahim Wicaksono dengan NIM G111200004, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas pagi. Pada kesempatan video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise. Apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise atau biasa disingkat dengan EA adalah definisi dan representasi dari pandangan tingkat tinggi dari bisnis perusahaan, proses, dan sistem teknologi informasi atau biasa disebut dengan TI. Keterkaitan mereka dan sejauh mana proses dan sistem ini dibagi oleh berbagai bagian perusahaan. Arsitektur enterprise. Nah, di sini ada beberapa, yaitu tujuan, manfaat, dan metode. Tujuan utama arsitektur enterprise yaitu menyelaraskan kebutuhan antara bisnis dan teknologi informasi. Yang kedua, menjadikan suatu inovasi dalam struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis untuk mencapai kualitas dan ketepatan waktu. Yang ketiga, metode arsitektur enterprise. Beberapa framework bisa digunakan seperti the Open Group Architecture Framework atau biasa disingkat dengan TOGAF, Design Framework, Gartner, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat TOGAF yang versi terbaru, yaitu TOGAF 9.2. Framework yang dikeluarkan oleh The Open Group Architecture Framework atau TOGAF untuk pembuatan arsitektur enterprise dan saat ini memiliki versi terbaru, yaitu versi 9.2. Nah, fase pembuatan arsitektur enterprise dijelaskan di TOGAF Arsitektur Development Method atau biasa disingkat dengan ADM. Fase pembuatan. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah arsitektur perusahaan itu sehingga terbentuk dengan sempurna? Fase pembuatan arsitektur enterprise. Berdasarkan TOGAF ADM versi terbaru yaitu 9.2. Di sini terdapat gambar preliminary arsitektur vision, business arsitektur, information arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and arsitektur, F opportunity and solution, migration planning, implementation orientation, yang terakhir arsitektur change management. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tidak banyak karena saya akan menyingkat waktu karena ini tugas hanya ada batas waktunya, seperti itu. Nah, studi kasusnya saya ambilkan dari contoh Universitas Telkom. Nah, berikut ini gambarnya ya. Fase preliminary. Saya akan menjelaskan fase preliminary. Nah, apa itu fase preliminary? Fase ini merupakan persiapan untuk menyusun dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Memiliki tujuan untuk mensukseskan proses arsitektur dengan menspesifikasikan who, what, why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri. Adapun dokumen-dokumen dari
fase preliminary, yaitu organization model for enterprise architecture, yang kedua business principle, goals and driver, yang ketiga arsitektur principle, yang keempat arsitektur repository, yang kelima request of architecture work. Nah, saya akan menjelaskan organization model for enterprise architecture. Apa sih itu? Agar kerangka kerja arsitektur dapat digunakan dengan sukses, itu harus didukung oleh organisasi, peran dan tanggung jawab yang benar dalam perusahaan. Adapun konten yang terdapat di organization model for enterprise architecture, yaitu yang step pertama, scope the enterprise organization impacted, yang kedua, perform enterprise architecture maturity assessment, yang ketiga, identify roles and responsibilities, yang keempat, determine constraint on enterprise architecture work, yang kelima, confirm budget requirement, yang keenam, confirm governance and support framework. Nah, di sini terdapat struktur organisasi Universitas Telkom. Anda dapat melihatnya di gambar seperti itu ya. Nah, saya akan menjelaskan business principles, goals and driver. Apa sih itu? Bagan yang bagiannya kematangan arsitektur perusahaan yang baik, mencakup karakteristik yang diperlukan untuk mengembangkan dan menggunakan arsitektur perusahaan yang dikenal sebagai faktor kematangan. Adapun konten yang dari business principle, goals, and driver, yaitu konten dan struktur konteks bisnis tiap unit kerja bisa berbeda. Mission statement. Misi ini terdapat dari Universitas Telkom, yaitu satu, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidik berstandar internasional berbasis teknologi informasi. Yang kedua, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi, sains, dan seni yang diakui secara internasional. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi, sains, dan seni untuk kesejahteraan dan kemampuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial. Arsitektur prinsipal, yaitu apa sih arsitektur prinsipal? Prinsip-prinsip konsep yang merupakan bagian dari arsitektur konsep total dari suatu struktur. Adapun konten-konten dari arsitektur prinsipal, yaitu yang pertama the principle of object, yang kedua principle of choice, yang ketiga principle of disclosure, yang keempat the principle of exemplar. Nah, di sini ada beberapa tabel arsitektur prinsipal, yaitu business principle, data principle, application principle, dan teknologi prinsipal. Nah, di sini dapat memaksimalkan keuntungan bisnis. Manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian. Kepatuhan teknologi, kepatuhan terhadap hukum-hukum, dan lainnya. Anda bisa baca di sini yang video saya buat. Arsitektur repository. Apa itu arsitektur repository? Alat perangkat lunak yang menyimpan input dan output arsitektur penting, termasuk arsitektur itu sendiri, elemen penyusunnya, standar, referensi, prinsip, dan daftar tata kelola. Konten. Konten ini terdapat pada arsitektur repository. Yang pertama, arsitektur landscape. Yang kedua, solution landscape. Yang ketiga, referensi library.
Nah, request for architecture work. Apa sih itu dari request for architecture work? Yaitu yang pertama, dokumen ini dikirim dari organisasi sponsor ke organisasi arsitektur untuk memicu dimulainya siklus pengembangan arsitektur. Yaitu yang terdapat konten-konten berikut. Yang pertama, organization sponsor, organization mission statement, business goals atau change strategic plans of the business. Fase A, arsitektur vision. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu arsitektur vision. Arsitektur vision adalah pada fase ini diinisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan untuk mulai pengembangan arsitektur. Adapun dokumen-dokumen dari arsitektur vision, yaitu pertama communication plan, yang kedua capability assessment, yang ketiga statement of architecture work, yang keempat arsitektur vision. Communication plan. Apa sih itu communication plan? Dalam manajemen proyek, rencana komunikasi adalah garis besar tentang bagaimana Anda mengkomunikasikan informasi proyek yang penting dan berkelanjutan pada pemangku kepentingan utama. Adapun konten-konten, yaitu identify the purpose of your communication. Yang kedua, identification. Identify your audience. Yang ketiga, plan and design your message. Yang keempat, consider your research. Yang kelima, plan of obstacle and emergency. Nah, di sini terdapat bagan atau diagram communication mekanisme dari Universitas Telkom yang benar kemungkinan sih. Capability assessment. Apa sih capability assessment itu? Deskripsi level, baseline, dan target capability dan enterprise. Adapun konten-konten dari capability assessment, yaitu business capability assessment, yang kedua IT capability assessment, yang ketiga arsitektur maturity assessment, yang keempat business transformation redlines assessment. Statement of architecture work. Apa sih itu statement of architecture work? Yaitu dokumen tersebut mendefinisikan ruang lingkup dan pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek arsitektur. Adapun konten-konten dari statement of architecture work. Yang pertama, general description of the architectural vision. Yang kedua, roles, responsibilities, and deliverable. Yang ketiga, architecture project plan and schedule. 4. Architectural project request and its background. Arsitektur vision. Apa itu arsitektur vision? Deskripsi dari peran dan tanggung jawab unit kerja dalam enterprise dan definisi batas yang jelas antara arsitektur enterprise dan governance. Adapun konten-konten dari arsitektur vision, yaitu yang pertama, description of stakeholder concern. Yang kedua, general explanation of value chain architecture work and solution concept diagram. Yang ketiga, the purpose of the statement of architectural work. Fase B, yaitu business arsitektur. Apa sih business arsitektur itu? Mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Adapun dokumen-dokumen dari business arsitektur, yaitu arsitektur definition, yang kedua arsitektur requirement specification, yang ketiga arsitektur roadmap.
Arsitektur definition. Apa sih arsitektur definition itu? Penjelasan kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak bisnis yang dibuat selama proyek arsitektur berjalan. Terdapat konten-konten dari arsitektur definition yaitu scope, goals, objektif, dan constraint. Yang kedua, arsitektur principle. Yang ketiga, baseline business arsitektur atau konseptual, logical, fisikal. Yang keempat, target business arsitektur konseptual, logical, fisikal. Arsitektur definition terdapat pada tabel berikut ini, yaitu proses bisnis. Yang pertama, pengajuan perencanaan kebutuhan SDM. Service yaitu service perencanaan kebutuhan SDM. Pelaksanaan pelatihan pegawai yaitu service pelatihan. Rekrutmen pegawai atau dosen, service penerimaan pegawai. Pengajuan jabatan fungsional akademik atau bisa disingkat dengan JFA, service manajemen kepegawaian. Pengangkatan tenaga profesional full time dan part time, dosen dan TPA, service manajemen kepegawaian. Administrasi dan validasi data SDM atau service manajemen kepegawaian. Pengelolaan cuti karyawan, cuti pegawai yaitu service cuti. Perjalanan dinas yaitu service perjalanan dinas. Pengajuan atau remunerasi yaitu service pengajuan, service presensi, service cuti. Pengajuan lembur yaitu service presensi, pengajuan kartu kesehatan dan restitusi kesehatan yaitu service fasilitas kesehatan. Pelaporan keluhan atau service counseling. C. Arsitektur Recruitment Specification. Apa sih arsitektur recruitment specification itu? Penjelasan kuantitatif mengenai solusi target arsitektur, kebutuhan target arsitektur, dan kriteria kesuksesan dan dari pemenuhan kebutuhan arsitektur. Yaitu terdapat konten-konten dari arsitektur rekrutmen, yaitu yang pertama sukses kriteria, yang kedua arsitektural needs from the business side, yang ketiga business service kontrak, yang keempat interoperability requirement, yang kelima constraint and assumption use during project implementation. C. Information System Arsitektur. Apa sih Information System Arsitektur itu? Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan. Ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Teknik yang biasa digunakan yaitu dengan ERD, class diagram, dan object diagram. Adapun dokumen-dokumen dari arsitektur dari information arsitektur, yaitu arsitektur definition, yang kedua arsitektur requirement specification, yang ketiga arsitektur roadmap. Apa sih itu arsitektur definition? Arsitektur definition adalah penjelasan kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak bisnis yang dibuat selama proyek arsitektur itu berjalan. Adapun konten-konten dari arsitektur definisi. Yang pertama, baseline data arsitektur atau konseptual, logical, fisikal dengan menggunakan ERD, sequence diagram, dan cross reference. Yang kedua, target data arsitektur, konseptual, logical, fisikal dengan menggunakan ERD, sequence diagram, dan cross reference. Yang ketiga,
Baseline application arsitektur atau konseptual logical fisikal. Yang keempat, target application arsitektur konseptual logical fisikal. Apa sih arsitektur requirement specification itu? Penjelasan kuantitatif mengenai solusi target arsitektur, kebutuhan target arsitektur, dan kriteria kesuksesan dari pemenuhan kebutuhan arsitektur. Konten yaitu terdapat konten dari arsitektur requirement specification. Yang pertama, kriteria for success. Yang kedua, architectural requirement in terms of data and application. Yang ketiga, application service contact. Yang keempat, interoperability requirement. Yang kelima, IT service management requirement. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menggunakan arsitektur enterprise yaitu TOGAF ADM diharapkan mampu untuk menyelaraskan tiap unit untuk saling berintegrasi sehingga menghasilkan satu kesatuan tiap kesatuan unit yang bisa mempermudah pekerjaan agar setiap pekerjaan bisa cepat terselesaikan dan termonitoring dengan baik. Maka ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan EA dan IT, service management memberikan manfaat bagi organisasi berupa keselarasan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam menyiapkan pengembangan IT untuk mendukung kemajuan dan pertimbangan organisasi dalam mempersiapkan sumber dayanya. Nah, berikut video yang sudah saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan di hati Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Saya mohon maaf. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.